Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan pagi kita pada saat ini Jumat 19 November 2021 dengan judul Kita Menjauhi Perkara yang Kekanak-kanakan. Ayatnya di dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita tidak harus selalu menjadi anak-anak dalam pengetahuan dan pengalaman kita dalam hal-hal rohani. Kita tidak selalu mengekspresikan diri sebagai orang yang baru saja menerima Kristus. Tetapi doa dan nasihat kita harus tumbuh dalam kecerdasan sementara kita berkembang dalam kebenaran. Bahasa seorang anak 6 tahun dalam anak 10 tahun tidak akan menyenangkan bagi kita. Dan merasakannya mendengar ekspresi kecerdasan anak kecil dalam diri seorang yang telah tiba pada tahun-tahun kedewasaan. Ketika seseorang menjadi dewasa, kita mengharapkan dia kecerdasan yang sesuai dengan umur dan peluangnya. Tetapi jika kita mengharapkan manifestasi dari pertumbuhan kecerdasan ini pada anak, sebagaimana ia berkembang selama bertahun-tahun, tidaklah seharusnya kita juga berharap untuk melihat orang Kristen bertumbuh dalam kasih karunia dan pengalaman. Tuhan telah memberi kita banyak keuntungan dan peluang, dan ketika hari besar terakhir akan tiba, dan kita akan melihat apa yang telah kita capai. Kita telah mengambil manfaat dari bantuan yang diberikan surga kepada kita. Ketika kita melihat bagaimana kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan memandang hal-hal ini sebagaimana Allah memandangnya, melihat apa yang telah hilang dengan gagal, tumbuh menjadi sosok pria dan wanita yang sempurna dalam Kristus, kita akan berharap bahwa seandainya kita lebih serius. Tuhan tidak menginginkan Anda untuk tetap menjadi pemula. Dia membutuhkan dalam pekerjaannya segala sesuatu yang dapat Anda capai di sini dalam kecerdasan mental dan pandangan yang jelas. Dia ingin Anda mencapai anak tangga tertinggi dan kemudian melangkah ke kerajaan Allah. Tuhan rindu Anda memahami posisi yang Anda tempati sebagai putra dan putri yang maha tinggi, anak-anak Raja Surgawi. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, begitu banyak orang-orang yang sudah lama hidup di dalam kebenaran membanggakan bahwa mereka sudah cukup lama hidup di dalam mengenal akan Tuhan. Tetapi sesungguhnya bahwa pengenalan kita kepada Tuhan haruslah selalu bergerak dan bertumbuh untuk menjadi lebih sempurna. Perkembangan kerohanian kita harus jugalah seperti perkembangan manusia pada lazimnya. Segala tindakan pemikiran bagi anak-anak sesuai dengan pada masa dia anak-anak. Demikian juga tahun berlalu, semakin lama maka pertumbuhan pun semakin menjadi dewasa. Dan pada saat kita mencapai tingkat kedewasaan secara kerohanian, maka itu pun diikuti dengan ciri-ciri daripada kerohanian yang dewasa. Dan itulah yang harus nyata di dalam kehidupan seorang rohani yang betul-betul yakin dan percaya kepada Tuhan. Putra dan putri Allah yang bertumbuh sama seperti menaiki anak tangga yang semakin tinggi sampai akhirnya kita mencapai kepada tingkat kemuliaan kerajaan Allah. Semoga kita selalu berada dalam tuntunan kasih-Nya supaya kita hidup semakin disempurnakan dan semakin dilayakkan menjadi pewaris kerajaan-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur oleh karena kembali kami diingatkan melalui renungan ini untuk kami tetap memiliki pertumbuhan dan perkembangan dalam iman kerohanian yang akan semakin sempurna dan akan layak menjadi pewaris-pewaris akan kerajaan Allah. Bapa, terpujilah Engkau untuk segenap berkat-Mu. Hari ini, biarlah kiranya kasih-Mu selalu menuntun kami ya Bapa, sehingga dalam sikap perkataan dan perbuatan kami, angan-angan hati kami, semua berada di dalam tuntunan-Mu ya Bapa. Jauhkanlah kami dari semua tantangan-tantangan dosa, terutama kuatkan kami jikalaupun kami harus menghadapinya, sehingga kami dapat menjadi pemenang.
Kami berdoa bagi organisasi gereja Tuhan dalam melakukan misinya dalam menyatakan kebenaran Tuhan dan membawa jiwa-jiwa ke dalam kandang kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan akan memberkati supaya dapat bersatu dan dapat menjadi terang di mana saja pun berada bagi umat-umat-Mu untuk menyatakan akan Injil Yesus Kristus sehingga banyak jiwa yang akan datang kepadamu. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati juga negara kami ya Tuhan. Biarlah kiranya kemakmuran dan juga kebahagiaan menjadi bahagian kami semua di dalam pimpinan pemerintah yang Tuhan percayakan. Terutama kami dapat memiliki kebebasan untuk tetap bisa beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, juga kami berdoa pada kesempatan ini bagi saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan menjamah mereka, memberikan pemulihan dan kesembuhan sehingga Bapa mereka akan merasakan kebahagiaan kembali. Bapa, kami teringat juga bagi saudara kami yang merayakan hari ulang tahun mereka. Biarlah kesehatan dan umur yang panjang Tuhan akan berikan, terutama untuk mereka memiliki roh kesetiaan di dalam Engkau saja. Ya Tuhan, kiranya berkat-berkat yang sama Tuhan limpahkan dan hadirkan menjadi bahagian kami semua. Mohon ampun dosa kami Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.